sesuatu yang tumbuh dari kekuatan swadaya dan di-manage dengan baik, dengan benar, itu akan tumbuh dan berkembang menjadi sangat luar biasa, terlebih berkaitan dengan sebuah lembaga keuangan non-bank yang namanya koperasi kredit. Sahabat Ekora NTT, hari ini kita punya tamu yang spesial. Ini boleh dibilang seorang aktivis. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Yanto. Terima kasih sudah datang di redaksi Ekora NTT. Selamat siang dan terima kasih banyak. Selamat bertemu dengan para sahabat Ekora NTT di mana saja berada. Saya Leonardo Supriyanto Motlering, sementara dipercayakan oleh para anggota sebagai General Manager KSP Kopit Ormas. Selamat siang untuk kita sekalian. Iya, terima kasih Pak Yanto. Jadi sahabat Ekora NTT ini, sahabat teman ngobrol kita ini seorang General Manager KSP Kopit Ormas. Pak Yanto, kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan digitalisasi dalam pelayanan koperasi yang boleh dibilang Ormas menjadi pelopornya. Tapi kalau boleh tahu sudah berapa tahun nih bergelut atau bekerja di koperasi kredit nih? Baik, para sahabat Ekora NTT, saya tamat kuliah dari Kupang itu tahun 1992 di bulan September. Desember tahun 1992 saya langsung diterima kerja di Koperasi Unit Desa KUD Makmur waktu itu. Saya kerja di KUD Makmur itu 4 tahun. Lalu saya resign dari KUD Makmur, saya masuk di Kopit Ormas tanggal 1 Mei 1996. Jadi kalau saya kerja di Ormas ini, kalau saya itu sudah 29 tahun. 29 tahun depan itu saya merayakan 30 tahun saya berkarya di KSP Kopit Ormas di tanggal 1 Mei 2026 nanti. Karena saya masuknya di 1996 1 Mei. Jadi di Ormas saya sudah 29 tahun sebagai karyawan dan juga sudah 28 tahun sebagai seorang leader. Atau pemimpin. Karena saya masuk kerja 1 Mei 1996, 1 Februari 1997 dipercayakan jadi kepala kantor. Dulu istilahnya dan kepala kantor di Ormas, lalu kemudian ada pelatihan-pelatihan, jabatan kepala kantor diubah dengan sebutan manajer. Manajer KSK Kopit Ormas. Lalu tahun 2022 kebetulan Ormas sudah mulai membuka cabang-cabang, akhirnya di pimpinan cabang itu disebut manajer cabang, lalu saya dirubah namanya jadi general manager. Jadi sebagai leader, pemimpin di Ormas itu saya hitung sudah 28 tahun. Sejak 1 Februari kemarin. Saya karyawan di Ormas hitung hanya 8 bulan. Iya. 1 Mei 1996 jadi karyawan, 1 Februari 1997 jadi kepala kantor atau sekarang disebut dengan manajer atau JM itu. Jadi cukup lama saya ada di Ormas. Ini lama dan luar biasa. Sampai dengan saya kira 2 tahun lalu kita merayakan 50 tahun KSP Kopit Ormas gitu. Ya. Saya sendiri tuh ikut membaca buku itu Bapak Yanto. Jadi ada hal yang saya kira sangat luar biasa, itu ada pengalaman diulas bahwa September itu lulus kuliah di Kupang, terus Desember mulai bekerja dan ada peristiwa besar dahsyat gempa 92 itu. Itu bagaimana Pak Yanto berlari kayak gitu mengalami langsung peristiwa itu. Karena peristiwa itu sejak tahun 1992 dan waktu itu kan terjadi sekitar jam-jam 12-an siang. Jadi waktu itu kita pas pulang kantor. Dari pulang kantor menuju ke rumah, di tengah jalan motor itu goyang. Lalu tidak lama orang sudah teriak di mana-mana, kami ada, kami ada. Nah orang Medan itu kalau ada gempa kan teriaknya amin orang, kami ada. Dan setelah itu kita lihat ada rubah-rubah sudah mulai roboh. Nah kemudian sadar bahwa ada gempa. Dan syukur waktu itu kami semua di rumah ada di luar semua. Mama saya masih di sekolah mengajar, bapak saya juga ada di luar, seorang wira swasta. Lalu kakak saya juga lagi mengajar di sekolah. Jadi adik-adik saya juga masih di sekolah semua, jadi di rumah itu kosong. Lalu sampai rumah ya rumah juga di roboh juga. Tapi tidak ada yang celaka karena kami semua ada di luar rumah semua. Dan puji Tuhan
kami semua masih sehat dan selamat sampai hari ini. Tentunya berkat Tuhan yang selalu melindungi, menyertai kita, sehingga kita selalu bersyukur di dalam hidup ini ya. Saya kira itu peristiwa menjadi semacam daya tahan juga ya, ketika bekerja di sebuah lembaga non-bank yang namanya koperasi kredit itu. Saya juga mau tanya nih Pak Yanto, apakah dari masa sekolah tuh sudah suka memang pelajaran yang namanya pembukuan, akuntansi, ekonomi gitu? Jadi mungkin saya ini diwariskan oleh darah orang tua, seperti bapak saya itu seorang wira swasta, beliau itu pengusaha batu merah. Jadi kami dikuliahkan dengan usaha batu merah oleh orang tua saya, terutama bapak saya, mama saya guru. Jadi sejak kecil kami kalau pergi kuliah, saya dulu SMP-nya di Seminari Lela angkatan terakhir, setelah tamat Seminari Lela masuk ke Seminari San Domingo Hokeng. Ketika di Lela kami pulang libur ya kerja batu merah. Jadi pekerjaan wira swasta seperti ini sepertinya sudah menjadi darah daging, kebiasaan, dan ketika saya tamat saya rasa saya lebih cocok di usaha-usaha seperti ini ketimbang di PNS. Nah, jika saya tidak pernah lamar atau tes PNS, setelah tamat lamar kerja di KUD Makmur dan diterima, dan setelah itu stay di situ, sudah tidak ada niat untuk ke PNS lagi karena sepertinya kerja di koperasi itu sudah sesuai dengan bakat saya tuh. Karena di situ ada bisnisnya simpan pinjam, ada bisnis komoditi, ada dagang, ya sepertinya sudah sesuai dengan darah saya gitu. Jadi akhirnya saya cukup lama dan stay di KUD Makmur. Setelah itu 4 tahun kemudian kebetulan ada penyampaian atau pengumuman bahwa Obormas membutuhkan seorang tenaga akuntansi, dan waktu saya sarjana muda akuntansi, saya akhirnya memilih saya coba lamar ke Obormas dulu, dan saya resign di KUD Makmur, masuk di Obormas dan diterima 1 Mei 1996 kerja di Obormas. Oke, kalau terakhir yang saya dengar katanya ini baru saja menyelesaikan studi magister nih Pak. Iya, saya ketika kerja di Obormas tahun 2018 kalau tidak salah, saya kuliah untuk menghabiskan S1-nya. Jadi saya S1 di Unipa ambil jurusan akuntansi, sehingga saya tamat di Unipa jurusan akuntansi. Kemudian saya ditawarkan untuk kuliah ambil magister manajemen di Stesia Surabaya lewat virtual. Akhirnya saya ikut kuliah juga lewat virtual, ambil magister manajemen. Dan itu sudah selesai juga tahun 2021, 2022 saya sudah selesai dan sudah wisuda. Lalu saya sekarang ambil lagi kuliah S2 magister akuntansi juga. Sekarang saya lagi kuliah magister akuntansi, dan saya berharap minggu depan lah saya moga-moga sudah dapat jadwal untuk ujian tesis, ujian terakhir. Jadi kalau minggu depan saya ujian tesis terakhir, dan kalau lulus berarti selesai sudah status mahasiswa saya. Nah gitu. Jadi saya lagi ambil magister manajemen, lulus, sekarang ambil lagi magister akuntansi biar sempurna sudah ilmu yang mendukung kompetensi kerja saya. Kompetensi, betul. Oke, Pak Yanto, kita ini kan akan bicara soal tadi seperti yang saya sentil paling awal bahwa Obormas itu khas sekali. Kalau akhir-akhir ini Obormas itu gencar sekali bicara soal digitalisasi dalam pelayanan. Dan saya ingat tahun 2021 bulan November itu Ecora NTT sendiri itu pernah menurunkan satu liputan yang cukup lengkap tentang digitalisasi pelayanan yang dijalankan oleh KSP Kobdit Obormas. Kira-kira semua itu kurang lebih ada 10 itu yang melatar belakangi sampai Obormas mau terlibat sampai dengan kayaknya kita perlu masuk dalam sistem pelayanan digitalisasi ini. Kenapa tuh Pak Yanto? Ya, baik, kita ini kan koperasi. Member anggota kita ini kan masyarakat. Lalu masyarakat ini berada di tengah masyarakat dengan sekian banyak tantangan dan perubahan-perubahan yang begitu cepat berubah. Dulu di zaman kita lihat lampu gas, tapi sekarang kan sudah tidak lampu gas lagi. Apalagi generasi Z ini lahir di tahun-tahun yang semua serba cepat. Dan masyarakat itu terobsesi ke situ semua. Semua mereka mentalnya sudah mulai instan. Mereka tidak suka lagi antrian. Mereka tidak suka lagi ada uang ke kantor, antrian lalu store. Ya ini bagian daripada
perubahan-perubahan zaman, dan kita sebagai koperasi dengan anggota kita dalam masyarakat yang sudah beradaptasi, maka kita juga harus ikut beradaptasi. Jadi konsep digitalisasi itu bagi saya adalah sebuah konsep memodernisasikan gerakan koperasi kredit menuju perkembangan zaman ini. Jadi koperasi harus dimodernisasi mengikuti perkembangan zaman. Karena itu pasar. Anggota itu kan pasarnya kita. Ketika anggota ini berubah, maka kita juga harus ikut berubah. Kalau tidak, kita bisa kehilangan pasar, bahkan terakhir ditinggalkan oleh pasar. Daripada ditinggalkan, mendingan kita ikut berubah sesuai dengan keinginan pasar itu. Nah, karena di dunia ini banyak orang sudah mulai masuk ke situasi di mana semua serba instan, maka mau tidak mau ormas harus memodernisasi pelayanan ini untuk menuju ke sana. Nah, kami mulai dengan Sikobrit. Sikobrit itu sebuah aplikasi yang memungkinkan kami untuk melaksanakan pembukuan secara up to date. Bahkan bisa cetak buku seperti di bank, Anda store langsung dicetak. Nah, kalau dulu itu kan manual semua. Nah, kalau ini kita pertahankan, sudah tidak zaman lagi. Pasti ditinggalkan kita. Dan pasti anggota akan tinggalkan kita. Karena justru pola lama ini tidak memberikan sebuah transparansi. Sebuah kecepatan, sebuah transparansi yang memungkinkan akan muncul yang namanya kepuasan anggota ini. Maka perlu ada modernisasi dengan menggunakan digitalisasi. Dan kami mulai dari Sikobrit, waktu itu mulai dari General Ledger, pembukuan akuntansi menggunakan aplikasi digital, lalu kemudian diikuti dengan pembukuan simpan dan pinjam juga menggunakan aplikasi digital, sehingga semua itu tujuannya untuk menciptakan kecepatan pelayanan dan transparansi kepada anggota kita. Karena anggota pasti senang, dia store 10.000 langsung dicetak, dia langsung lihat, bawa pulang, oh betul, saya punya saldo sudah berkurang sekian, ada setoran sekian. Nah, dan itu kita kembangkan terus. Sekarang muncul lagi ada Obormas Pay. Nah, Obormas Pay sebuah aplikasi yang sudah sama dengan di bank-bank punya, ada apa ini ya, kalau BRI Mobile dan lain sebagainya. Nah, aplikasi Obormas Pay ini memungkinkan anggota dari rumah bisa cek saldo pinjaman dia, bisa cek saldo simpanan dia juga bisa melakukan transaksi dari rumah. Dia punya tabungan di Sibuhar, dia ingin asur pinjaman dari rumah, dia lewat HP, karena aplikasi Obormas Pay ditanam di setiap handphone Android, lalu dia bisa melakukan transaksi, pindahkan Sibuhar menjadi asuran pinjaman. Ataukah dia punya anak, tiba-tiba dia dapat pinjaman di Obormas, uang dimasukkan di Sibuhar, lalu anaknya butuh uang malam itu, kirim uang 10 juta, perusahaan sakit, mau ke dokter, tinggal dia dari jam 12 malam, dia lewat Obormas Pay, pindahkan uang Sibuhar dan dia ke rekening anaknya di bank, dia pergi ATM, ambil uang di bank, selesai. Nah, itu semua bisa dilakukan. Ataukah kita bisa melakukan transaksi pembayaran dengan edisi. Kita sekarang ada lagi edisi. Edisi itu untuk para staf pemasaran yang ke lapangan. Ketemu anggota mau store, langsung diproses lewat edisi, data langsung masuk ke server kami, anggota dapat struk. Sehingga ini bisa memberikan sebuah kepastian kepada anggota bahwa uang yang ada store sudah langsung masuk ke servernya Obormas, dan kami pastikan uang Anda aman dan tidak mungkin hilang. Edisi itu yang langsung dengan mobil kas keliling, Bro? Edisi itu alat yang data elektrik satu yang kayak macam kalau di mana tuh di Briling, kalau ada di mana di Swalayan atau di mana itu pakai Briling, itu pakai tusuk lalu itu. Tapi dia pakai tusuk itu sehingga di entry datanya langsung masuk ke saya, uang dia bayar tunai, datanya langsung masuk ke kami. Sehingga anggota yang menyetor lewat staf saya pasti dan yakin uang itu akan masuk ke kantor. Tidak mungkin disalahgunakan oleh staf saya. Karena langsung diproses dan dia dapatkan struk pembayaran itu. Nah, ini juga untuk memberikan kepastian kepada anggota bahwa uang yang Anda store sudah langsung masuk ke rekening Anda, tidak mungkin disalahgunakan oleh staf. Contoh kecil, staf saya ke bola, dia terima setoran, langsung masuk ke edisi. Lalu dia masih di bola, anggota nih duluan ke Momere. Lalu dia mau tarik uangnya, katakan dia store di bola itu ke Sibuhar. Dia ke Momere, dia tinggal print out buku Sibuharnya, uang itu sudah masuk, dia mau tarik, bisa tarik sekalipun uang dia store di bola, staf saya masih di bola, tapi data sudah ada di kantor.
dia ke momen tarik uang di mana saja bisa. Nah, itu juga membantu anggota memastikan uang yang ada store itu pasti masuk ke lembaga dan tidak disalahgunakan oleh staf saya. Maka semua staf pemasaran saya turun ke lapangan harus bawa alat edisi itu untuk memungkinkan mereka bisa melakukan transaksi lewat digitalisasi. Ada lagi yang saya lihat tuh yang namanya sigap untuk para pegawai di sana, Bapak ya? Iya. Nah, itu sistemnya. Ada lagi juga Obormas catat kan namanya? Iya. Ada satu sekarang Obormas Mobile yang juga sudah berjalan hampir 2 tahun lebih ini, di mana Obormas Mobile itu juga aplikasi ditanam di setiap HP anggota, lalu anggota bisa melihat perkembangan Obormas. Dia juga bisa melihat, misalnya dia ingin mengajukan permohonan pinjaman, bisa lewat aplikasi ini. Oh, iya. Ketika dia ajukan permohonan pinjaman, hari itu langsung masuk, sore petugas kami pasti langsung menuju ke rumahnya dia, menanyakan dia mau pinjam berapa, langsung dilakukan proses survei, wawancara, dan sudah bisa langsung dilakukan memberikan keputusan kreditnya, dia bisa tidak. Yang kedua juga pendaftaran anggota baru bisa melalui aplikasi Obormas Mobile. Jadi ini kita terpaksa harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Iya. Dan ini sejalan dengan prinsip koperasi, yaitu mendekatkan pelayanan dan keterbukaan itu. Nah, ini juga bagian dari hal-hal yang kita buat untuk memberikan nilai tambah, manfaat tambah buat anggota yang kita layani, sehingga anggota sebagai pasar, dia mendapatkan kepuasan dari semua perubahan-perubahan yang kita lakukan ini. Jadi kami di Obormas sudah ada 7 aplikasi digitalisasi yang untuk membantu anggota ke sana. Memang terakhir ada satu yang kita lagi rancang tapi belum bisa kita launching, itu Padimas. Iya. Pasar digital Obormas, di mana ini seperti marketplace di mana kita siapkan ruang anggota bisa mempromosikan produk mereka di marketplace ini, lalu bisa terjadi transaksi antar anggota lewat aplikasi ini. Namanya Padimas. Padimas. Nah, itu sementara kita godok, moga-moga target kita tuh tahun depan sudah bisa kami launching itu untuk membantu anggota, sehingga barang yang diproduksi oleh anggota bisa dikenal oleh banyak orang, dan itu untuk membantu meningkatkan omset usaha mereka, sehingga di situ bagian dari bagaimana Obormas membantu meningkatkan kesejahteraan anggota kita juga. Jadi sebetulnya semua aplikasi yang kita buat, yang kita katakan digitalisasi koperasi ini bertujuan untuk membantu anggota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena dengan cara-cara ini, anggota mendapatkan sebuah kepastian, transparansi, dan juga bisa membantu meningkatkan usaha mereka. Sehingga uang yang mereka dapat dengan suka, dengan kerja keras, itu bisa dipastikan uang masuk ke lembaga, dan tidak boleh ada satu karyawan yang tilep uang itu. Dan lewat cara-cara ini kita ingin memastikan hal-hal seperti itu. Ini sangat istimewa sekali dari penjelasan Bapak, karena kalau kita ngomong soal digitalisasi ini kan tadi Bapak sampaikan ini soal transparansi, tapi juga soal kecepatan, keakuratan gitu. Kalau misalnya sejauh ini, misalnya sebagai seorang general manager, proses yang terjadi di tingkat lembaga tuh apakah ada digitalisasi ini semuanya berjalan dengan baik, lancar, terlepas dari yang tadi Padimas yang masih digodok tuh Bapak? Saya kira aplikasi yang kita siapkan ini pertama secara lembaga sebetulnya ini untuk memberikan kepercayaan publik pada lembaga. Sehingga bagi saya lembaga pasti mendukung sekali. Karena dengan adanya aplikasi ini, lembaga pastikan anggota yang kita layani itu ada kepuasan. Kepuasannya di mana? Kepuasan yang pertama di kenyamanan. Saya tabung uang dan saya pasti uang saya sudah masuk di Obormas, ini buktinya. Kedua, kita ingin menciptakan Obormas sebagai tempat investasi yang aman. Maka kita perlu menyiapkan hal seperti ini untuk membuat anggota ketika dia tabung, dia merasa nyaman. Dan hasilnya, ikutannya, karena ini kita buat, maka kepercayaan publik kepada lembaga akan semakin tinggi. Saya membayangkan saja, dulu ketika tahun 98 saya dipercayakan, tahun 97 dipercayakan menjadi kepala kantor. Itu di Obormas itu simpanan yang ada cuma simpan pokok, simpan wajib, dan simpan khusus. Saya tahun 98, 99, saya mulai gebrakan bikin sibuhar. Menggagas itu waktu itu. Ketika saya turun ke sekolah-sekolah, ke mana-mana motivasi orang menabung di Sibuhar dan Sidanik, waktu Sibuhar dan Sidanik, semua orangnya masih tidak yakin. Mana mungkin hari ini saya setor 10 juta, besok saya mau tarik,
pun mereka bisa layani. Lalu uang ini mereka buat bagaimana itu? Lalu mereka kasih bunga lagi. Itu hal yang bagi saya sebuah perubahan konsep berpikir yang tentu tantangannya di situ. Dan orang pasti mulai pertama tidak percaya. Sehingga kita dulu operasi kan kalau teman-teman dari kaum Cina kan tidak menabung di koperasi. Iya. Kita datang motivasi ajak orang masih ragu. Koperasi itu apa? Kaman tidak saya taruh uang ini. Kalau saya butuh dia cepat layani tidak. Kan waktu itu kan masih terpikir terobsesi dengan KUD itu. Jadi orang berpikirnya masih rasa takut dan cemas. Dan tahun 98 sampai 2000-an itu masih tetap keraguan gitu. Keraguan itu masih ada. Maka saya tahun 99 saya undang pengurus. Nah ini persoalannya kita motivasi orang menabung, bahkan anggota kita saja masih ragu. Artinya ada ketidakpercayaan anggota, keraguan anggota terhadap lembaga kita ini, maka sebaiknya saya usulkan pada pengurus, kita audit dulu lembaga ini. Maka tahun 98 itu kan mulai audit. Dan saya minta audit itu langsung pakai KAP, Kantor Akuntan Publik. Dia yang audit. Sehingga dengan adanya audit itu, dia bisa memberikan publikasi dan meyakinkan kepada publik bahwa operasi lembaga yang aman. Maka kita mulai audit tahun 98. Kami audit itu mulai tahun 98 sampai dan sekarang. Dan syukur puji Tuhan selalu hasilnya WTP. Dan itu kami syukuri itu. Nah, dengan adanya audit ini, pelan-pelan meyakinkan orang. Dan sekarang kita sudah tahu ada anggota yang menabung sampai dengan 10M, 15M. Bahkan ada yang telepon mau tabung, sudah kau tabung di tempat lain dulu saya. Selalu sudah terlalu banyak. Karena sama dengan begitu tuh. Ya karena kalau dia tabung sudah terlalu banyak kita juga pusing juga. Jadi artinya kepercayaan publik sekarang mengalir begitu bagus ya. Kita tidak susah lagi untuk motivasi orang nabung. Kalau dulu tabung setengah mati. Apakah dengan digitalisasi dalam pelayanan ini Obormas sedang merambah kaum milenial dan Gen Z, Bapak? Saya kira itu ya tujuan akhirnya kita akan ke sana. Bagaimanapun anggota ini kan harus ada regenerasi. Nah sekarang usia anggota di atas 60 tahun di Obormas kurang lebih sekitar 15%. Nah ini harus diisi oleh milenial ini. Nah, kalau milenial secara aturan undang-undang kan memungkinkan. Tapi yang generasi Z ini kan mulai usia 15 tahun sampai dengan 28 tahun. Nah, kita mulai masuk ke situ generasi ini. Nah, generasi ini kan lahir di situasi di mana semua serba instan ini. Mau tidak mau, koperasi harus dimodernisasi ke sana. Akhirnya memenuhi harapan mereka. Kita tidak bisa lagi layani anggota dengan masih manual. Istilahnya manual, lalu harus formil. Kita harus turun dan santai. Gaya santai. Sehingga di Obormas itu semua karyawan bilang, sudah kamu staf lapangan itu pakai jeans saja. Supaya agak milenial gitu. Itu bagian dari itu. Iya betul. Supaya pakai jeans saja, sehingga kita tampilnya lebih milenial sedikit lah. Sekalipun usia kita mungkin ada di generasi X. Kasual gitu penampilannya. Sehingga kita tapi penampilan semua baru ke arah sana. Sehingga kita bisa diterima. Kita bisa ajak orang menabung pada saat mereka ada di tempat santai, di pantai, di tempat rekreasi, tidak apa-apa. Karena dunia sekarang lagi seperti itu. Dan situasi kita sesuaikan. Maka saya bilang, untuk bisa merebut pasar, maka koperasi harus mulai memodernisasikan dirinya. Salah satu dengan digitalisasi ini. Karena digitalisasi ini akan berdampak pada transparansi, kepastian, keakuratan, kenyamanan bagi semua orang. Dan semua orang itu berinvestasi kalau dia yakin tempat itu aman dan nyaman buat dia. Maka kita jadikan koperasi sebagai tempat yang aman dan nyaman buat para anggota kita untuk mereka berinvestasi. Salah satu cara dengan digitalisasi ini. Dan kita akan mengarah masuk ke kelompok-kelompok generasi Z ini. Karena Obormas ini kan sudah punya sudah mulai dengan sejak tahun 2002 saya sudah mulai dengan tabungan pelajar itu. Tabungan pelajar itu sejak tahun 2022 itu. Dan sekarang dari tabungan pelajar sudah muncul mobil kas keliling. Anggota dari mobil kas keliling, anggota ke mobil ke sekolah-sekolah, anak-anak mau tabung langsung print out buku. Lalu kemudian ke pasar-pasar, masyarakat mau tarik uang bisa di pasar, masyarakat mau store bisa, asuh pinjaman bisa, ajukan pinjaman bisa lewat mobil kas keliling. Nah kita
sudah mulai menuju ke modernisasi ini untuk bisa menciptakan agar lembaga ini jangan punah tuh kan? Iya betul. Takut lembaga ini punah karena konsep berpikir orang tentang lembaga ini. Betul. Maka harus dibuat modernisasi. Kita juga harus kerjasama dengan ya media massa, tentu itu harus supaya media massa sudah mulai memberitakan hal yang positif tentang koperasi sehingga opini masyarakat tentang koperasi itu semakin baik. Karena bagaimanapun pasar ini harus diregenerasi. Praktik-praktik baik yang dikerjakan koperasi itu Harus perlu diwartakan. diwartakan dan itu kita harus akui media itu sebagai alat yang membantu kita untuk mempromosikan koperasi kita. Karena itu semua gerakan koperasi harus membangun kerjasama dengan para media pewarta ini. Para jurnalis. Para jurnalis tidak boleh kita menghindar dari situ supaya diwartakan. Karena kalau tidak, kasihan koperasi ini. Karena dari dulu sampai sekarang koperasi dianggap sebagai sebuah lembaga yang diinabobokan oleh pemerintah. Padahal dia ini kalau kita lihat dengan baik, ini sebuah entitas, sebuah lembaga yang kalau dikelola dengan profesional akan menjadi sebuah lembaga yang bisa bersaing. Bayangkan sekarang Obermas sudah punya aset 1,4 T, punya karyawan 522 orang. Kita bisa membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Itu. Dan Obermas sekarang memberikan gaji karyawan setingkat PNS. Karyawan saya kalau sarjana langsung diangkat dengan 3A. Tiap tahun naik berkala, naik pangkat. Supaya karyawan itu jangan lagi berambisi pindah-pindah itu. Dia harus memastikan biar kerja di Obermas atau di koperasi, gaji saya tidak kalah dengan teman-teman yang kerja di tempat lain. Sehingga dia fokus. Dan saya kira kabupaten ini perlu bangga dengan kehadiran beberapa lembaga saya kira di yang besar ini kan di Sika khususnya ini kan kita punya 2 koperasi yang luar biasa, ada Obermas dan Pintu Air. Ya, betul. Ini sebuah entitas, sebuah koperasi yang dikenal secara luas. Di mana-mana kalau bicara koperasi pasti orang sebut Obermas, sebut Pintu Air. Obermas dengan keunikan di kurnya. Iya, benar-benar. Pintu Air dengan keunikan jumlah anggotanya dan wilayah kerja yang begitu luas. Sehingga saya selalu merasa bangga, Obermas sekalipun wilayah kerjanya hanya primer provinsi, tapi rasanya itu nasional. Di mana-mana orang kenal Obermas. Itu yang saya bangga, dan itu harus dilalui dengan sebuah perjuangan dan kerja keras. Dan sukses itu harus dengan kerja keras. Tidak mungkin sukses itu dihadiahkan. Harus melalui sebuah proses kerja keras. Dan itu sebenarnya bagi saya itu wajar. Kalau kita saat tertentu kita letih, kita capek, sakit hati, itu bagi saya hal yang manusiawi, tapi tidak boleh karena itu kita tidak bisa berjuang. Jangan habiskan energi kita ke hal yang itu, lebih baik kita berpikir positif, membangun koperasi, karena saya yakin koperasi bisa membantu banyak orang. Pertama, kita bisa mengurangi pengangguran, kedua membantu anggota untuk bisa meningkatkan kesejahteraan lewat pinjaman-pinjaman yang kita berikan, dia ada kerjaan. Juga bagian dari kita mengurangi pengangguran, toh. Ketika anggota kita punya usaha-usaha, berarti juga mengurangi pengangguran. Sehingga orang sibuk dengan kerja, tidak lagi peduli dengan hal-hal orang lain. Sehingga ketika ada hal-hal positif, dia kebut ke situ. Karena orang sibuk dengan kerjaan. Dan salah satu peran koperasi ada di situ. Bagaimana membuat anggota itu, masyarakat itu berproduktif. Dengan kasih pinjam, lalu anggota dapat modal, dia bikin usaha apa saja, dan usaha itu menghasilkan uang untuk menghidupi hidupnya dan keluarganya. Itu sebuah hal yang positif sekali. Maka saya bilang, kerja di koperasi itu sebenarnya kerja di ladang Tuhan. Perbuatan kita itu adalah perbuatan cinta kasih, membantu anggota, dan kalau anggota sukses, kita pasti masuk surga. Itu harus diyakini. Karena itu bekerja dengan berpikir, saya mau dapat uang berapa? Uang itu akan dengan sendirinya muncul. Itu saya berpikir, saya dulu juga memulai kerja di Obermas dengan gaji yang begitu kecil, di bawah UMR, tapi saya kena sabar dan telaten, ya sekarang bisa menikmati seperti yang lainnya. Dan itu kuncinya kerja keras, kerja fokus, dan kerja cerdas. Kalau tidak cerdas, kita akan ketinggalan zaman, bahkan koperasi bisa punah. Sepakat. Karena kita harus modernisasi terus lembaga ini, sehingga kita jangan ketinggalan dengan yang lain. Kita lihat, saya sama dengan karyawan saya bilang, semua karyawan pakai, yang wanita pakai stocking ya. Wah, Pak, lihat di bank pakai stocking, kenapa kamu tidak? Pakai juga lah. Dia dengan kita sama, kenapa harus takut? Kita harus membuat diri kita
menjadi orang yang setara gitu. Setara dan Ya, harus ada percaya diri, jangan minder. Jangan kau tiap hari makan dari gaji ormas, kuliahkan anak dari gaji ormas, beli baju dari gaji ormas. Ketika orang tanya, kau kerja di mana? Malu-malu sebut ormas. Tidak boleh, saya kerja di ormas, saya kerja di koperasi pintu air. Harus ada kepercayaan diri begitu. bahwa dengan kerja ini pun saya bisa seperti Anda. Tidak usah terlalu takut dan ragu. Jangan berpikir semua kita ini kan punya salib hidup toh. Iya. Kerja di tempat A juga ada beban hidup, ada salib. Kerja di tempat ini juga ada beban hidup. Karena itu terus terlalu takut. Bagaimana kita menghadapi beban hidup. Karena itu hidup mencari solusi, bukan mempersoalkan masalah. Iya. Itu prinsip yang paling bagus. Oke, Pak Yanto, ini di antara saya yakin bahwa sebagai bagian dari koperasi kita bangga karena pelayanan dengan digitalisasi. Artinya boleh dikatakan Obormas setara dengan bank lah untuk digitalisasi ini. Bisa begitu, Pak Yanto? Sebagai entitas yang kita sebut koperasi kredit, tapi tidak mau kalah dan tetap mau maju, mau menunjukkan kelasnya ini. Ya, saya kira kita harus yakin itu. Bahwa saya sama dengan bank. Karena bank juga bisnisnya meminjam. Saya juga bisnisnya meminjam. Kenapa saya harus katakan saya kalah? Saya sama dengan bank. Sebagai seorang general manager menangani banyak hal termasuk hal-hal teknis gitu. Berkaitan dengan digitalisasi ini, sejauh amatan Pak Yanto nih, kira-kira ada tidak satu dua hal yang perlu dibenahi dari pengalaman Bapak gitu dalam proses pelayanan dengan digitalisasi itu? Saya kira itu selalu ada, Pak. Karena bagaimanapun yang mengoperasikan aplikasi semua itu manusia. Maka hal yang kita perlu siapkan dengan baik itu adalah integritas karyawan ini dan kejujuran itu. Kalau aplikasi yang kita buat sudah begitu memadai, tapi yang mengoperasinya ini tidak punya integritas bagus, maka yang namanya fraud itu pasti terjadi. Karena manusia ini kan punya akal, dia akan cari celah. Maka itu kita perlu persiapkan yang namanya kejujuran dan integritas itu. Dan itu di Obormas itu setiap bulan kita selalu membuat ada renungan rohani, bisa bulanan, pendampingan rohani, ya kita harus buat itu. Karena bagaimanapun ini harus didukung. Bahwa sebuah mimpi besar itu tidak boleh dikerjakan hanya dari satu aspek. Harus berbagai aspek kita dukung. Dan kalau kita baca di tulisan Howard, dia katakan kecerdasan spiritual itu akan mempengaruhi semua kecerdasan lain. Dan manusia membutuhkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. 3 kecerdasan ini yang membuat orang menjadi seorang yang kompeten dalam bidangnya ketika dia mengelola sebuah usaha atau bisnis apapun. Butuh 3 ini. Sahabat Ekora NTT, catatan terakhir itu menjadi bagian yang sangat penting di atas segala-galanya, integritas. Dan Pak Yanto sebagai General Manager KSP Koblit Obormas dalam masa ketika memimpin sejumlah karyawan di Obormas sangat menekankan aspek-aspek ini, dan saya kira obrolan kita hari ini menjadi satu tema, satu diskusi yang menarik yang layak juga untuk dikembangkan oleh banyak koperasi-koperasi kredit. Saya kira begitu Pak Yanto. Oke. Pak Yanto, terima kasih untuk waktunya sudah datang di Ekora NTT dan berbagi informasi dan terlebih saya kira pengetahuan, insight yang sangat berharga untuk semua sahabat Ekora NTT. Ada 1-2 catatan akhir yang mungkin bisa Pak Yanto sampaikan. Silakan Pak Yanto. Ya baik, saya juga terima kasih banyak pada sahabat Ekora NTT. Tentunya pertama kepada tim Ekora NTT, karena ada kesempatan ini saya juga bisa dikenal oleh sahabat Ekora NTT. Kalau tanpa ini belum tentu Bapak Ibu mengenal saya. Terima kasih banyak pada teman-teman dari Ekora NTT. Saya kira bagaimanapun Ekora NTT harus berjalan bersama gerakan koperasi untuk memajukan koperasi ini. Kalau tanpa Ekora, orang tidak mungkin mengenal gerakan koperasi ini. Dan dengan adanya aktivitas Ekora ini, koperasi, hampir semua koperasi mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Yang kedua, prinsip koperasi itu sangat simpel. Engkau susah, aku bantu. Aku susah, engkau bantu. Hidup ini masih membutuhkan yang namanya semangat solidar dan cinta kasih. Kalau ada uang lebih, simpan di koperasi, sehingga kalau ada orang yang membutuhkan, kami bisa membantu mereka yang membutuhkan. Kami hanya sebuah alat, sebuah kendaraan untuk membantu anggota menuju kesejahteraan lewat semangat tolong-menolong dan cinta kasih ini.
Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam dunia agama apapun, yang namanya cinta kasih itu adalah hukum tertinggi. Semakin banyak Anda berbuat cinta kasih kepada sesama, maka pintu surga terbuka untuk Anda. Sekian dan terima kasih. Wah, yang menarik sekali. Terima kasih untuk waktunya. Oke.